desa adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran secara sistematis dan kronologi atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana dan belum menggunakan jurnal akuntansi, yaitu berupa pembukuan yang berbasis kas. Siklus penatausahaan keuangan desa, yaitu pertama, peraturan dasar tentang APB desa, lalu transaksi kas masuk dan keluar, pencatatan buku kas, posting ke buku besar, neraca saldo, penyelesaian akhir periode, dan laporan akhir. 1. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD desa adalah alat untuk mengkoordinasikan aktivitas perolehan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, serta menjadi landasan belanja dan pengeluaran pembiayaan bagi pemerintah desa untuk periode tertentu. Isi APBD desa yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 2. Transaksi kas masuk dan kas keluar. Secara umum, transaksi umum keuangan pemerintahan desa terdiri atas transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. A. Transaksi penerimaan kas bersumber dari penerimaan pendapatan, baik pendapatan asli desa, pendapatan transfer, maupun pendapatan desa lainnya yang sah. Selain itu, penerimaan kas juga dapat berasal dari pemotong pajak dan penerimaan pembiayaan. B. Transaksi pengeluaran kas digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan desa atau disebut juga dengan belanja desa. Selain itu, pengeluaran kas juga dapat terjadi saat bendahara desa menyetorkan pajak ke kas negara dan melakukan pengeluaran pembiayaan. 3. Pencatatan buku kas. Setiap transaksi keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut dan kemudian akan dianalisis dan dicatat oleh bendahara desa ke dalam buku kas. Buku kas yang wajib digunakan oleh bendahara desa ada 3, yaitu 1. Buku kas umum, digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas yang bersifat tunai. 2. Buku bank desa, digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank atau transfer. 3. Buku pembantu pajak, digunakan untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara. Selain buku ketiga tersebut, bendahara desa juga melakukan pencatatan menggunakan buku pembantu seperti 1. Buku inventaris aset desa, 2. Buku pembantu persediaan, 3. Buku pembantu pendapatan, 4. Buku pembantu utang dan piutang, 5. Buku pembantu kegiatan tetapi sifatnya tidak wajib. 4. Posting ke buku besar. Memposting adalah proses memindahkan catatan dari buku kas umum desa dan buku bank desa ke setiap akun atau rekening yang ada di buku besar. Posting dilakukan untuk setiap transaksi keuangan yang tercatat di buku kas umum dan buku bank desa. Selain itu, untuk transaksi yang terkait dengan pembiayaan dan belanja yang menimbulkan perolehan aset tetap, posting dilakukan 2 kali. Pertama, posting dilakukan di buku besar dari akun APBD desa. Kedua, posting dilakukan di buku besar pada akun-akun laporan kekayaan milik desa. 5. Neraca saldo. Neraca saldo adalah ringkasan saldo-saldo akhir dari setiap rekening yang ada pada buku besar. Penyusunan neraca saldo dilakukan sebelum mempersiapkan laporan keuangan desa, baik semesteran maupun tahunan. 6. Penyesuaian akhir periode. Penyesuaian pada siklus penatausahaan keuangan desa terutama dilakukan terhadap akun-akun non-APB desa, yaitu akun aset lancar dan aset non-lancar. Tujuannya agar akun-akun tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Setelah menentukan penyesuaian yang perlu dilakukan bendahara desa menyusun neraca lajur atau kertas kerja untuk memudahkan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa dan laporan kekayaan milik desa. 7. Laporan akhir. Laporan keuangan desa yang disusun oleh bendahara desa terdiri atas 2 laporan, yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa dan laporan kekayaan milik desa. 1. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa menyajikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya menurut APB desa untuk tahun anggaran tertentu. Laporan realisasi APBD desa disusun 2 kali. Laporan semester pertama disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan akhir tahun disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. 2. Laporan kekayaan milik desa adalah laporan yang menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember atau selama 1 tahun. Biasanya laporan ini disusun secara komparatif untuk minimal 2 periode.
Laporan kekayaan milik desa pada akhir periode tertentu akan menjadi saldo awal akun-akun aset, kewajiban, dan ekuitas pada awal periode berikutnya.